Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas seringkali membawa rasa yang campur aduk. Di satu sisi, ada rasa syukur karena masih diberi napas panjang dan kesempatan menikmati masa tua. Tapi di sisi lain, ada keheningan yang kadang terasa sunyi. Anak-anak sudah punya kehidupan masing-masing, rumah terasa lebih lengang, dan tubuh tak lagi sekuat dulu. Di tengah kesunyian itu, banyak yang mencoba mengisi hari dengan bergabung di berbagai perkumpulan, reuni, arisan, atau sekadar kumpul di warung kopi. Tujuannya baik, ingin bersosialisasi, ingin merasa hidup kembali. Namun tanpa disadari, tidak semua kumpulan membawa ketenangan. Ada yang justru membuat hati menjadi gelisah dan pikiran tidak damai. Bapak dan Ibu di usia ini ketenangan hati jauh lebih berharga daripada sekadar ramai. Sayangnya banyak orang tidak sadar bahwa beberapa perkumpulan justru mengikis kedamaian itu sedikit demi sedikit. Pulang dari acara bukan dengan senyum, tapi dengan rasa lelah dan pikiran yang keruh. Kadang muncul rasa minder, iri, atau bahkan kecewa terhadap diri sendiri. Semua itu bukan karena acara tersebut buruk, tapi karena energi yang mengelilinginya tidak lagi sejalan dengan ketenangan batin yang kita butuhkan di usia senja. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, sekarang tinggal di kota mana? Dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan berbagi asal kota, kita seperti sedang duduk bersama di satu ruang hangat, saling mengenal dan saling menguatkan. Karena meski berjauhan, hati kita bertemu dalam tujuan yang sama, ingin hidup tenang di usia senja. Saya sering mendengar cerita seperti ini. Seorang bapak pulang dari reuni dan berkata lirih, "Dulu teman-teman saya biasa saja. Sekarang semua seperti berubah. Saya merasa kecil." Atau seorang ibu yang usai arisan justru menangis. Bukan karena kalah undian, tapi karena merasa hidupnya dibanding-bandingkan. Padahal niat awal hanya ingin bersenang-senang, tertawa dan mengisi waktu. Namun kenyataannya, ada kumpulan yang bukannya memberi semangat, malah menanam benih kegelisahan. Karena itulah Bapak dan Ibu, kita perlu belajar untuk memilih lingkungan dengan bijak. Di usia 60 tahun ke atas, kita tidak sedang mencari pengakuan, bukan pula mengejar pujian. Kita hanya ingin hidup damai, tenang, dan tetap bermartabat. Maka jangan takut dianggap sombong bila sesekali menolak undangan kumpul. Menjauh bukan berarti membenci, tetapi cara halus untuk menjaga kedamaian hati. Hari ini mari kita bicarakan 3 jenis perkumpulan yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun. Bukan karena antisosial, bukan karena merasa lebih baik, tapi karena kita sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kesenangan sementara, ketenangan hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kata reuni sering terdengar hangat di telinga. Kita membayangkan tawa lama yang kembali, teman-teman yang sudah puluhan tahun tidak berjumpa, dan kenangan masa muda yang terasa hidup lagi. Tapi bagi sebagian orang di usia 60 tahun ke atas, reuni justru menjadi ruang yang membuat hati goyah. Banyak yang pulang bukan dengan senyum, melainkan dengan dada yang terasa sesak. Mengapa? Karena reuni kadang bukan lagi tempat berbagi cerita, tapi ajang perbandingan hidup. Ada yang datang dengan mobil mewah, membawa pasangan muda, bercerita tentang anaknya yang sukses di luar negeri. Sementara yang lain hanya datang dengan pakaian sederhana, wajah yang menua oleh perjalanan waktu, dan kehidupan yang biasa-biasa saja. Sekilas tidak ada yang salah, tapi di dalam hati bisa muncul rasa kecil. Kenapa hidup saya begini? Dulu saya juga pintar, tapi nasib saya berbeda. Rasa ini pelan-pelan menggerogoti ketenangan batin. Reuni yang seharusnya membawa kebahagiaan, malah meninggalkan perasaan rendah diri dan luka lama yang tak seharusnya diungkit. Lebih dari itu, reuni kadang memunculkan godaan masa lalu. Ada yang tanpa sadar membuka kembali lembaran lama. Kisah cinta, kenangan romantis, bahkan perhatian dari seseorang yang dulu pernah singgah di hati. Hal-hal seperti ini bisa berbahaya di usia senja, apalagi bila salah satunya sudah berkeluarga. Bukan hanya melukai diri sendiri, tapi juga bisa mengganggu kehormatan rumah tangga. Padahal di usia ini, kita seharusnya bukan lagi mengejar nostalgia, tapi menumbuhkan syukur atas apa yang masih Tuhan beri hari ini. Bapak dan Ibu, jika ingin bersilaturahmi tak ada salahnya.
Tapi pilihlah dengan hati yang tenang dan tujuan yang jelas. Lebih baik berkumpul dengan 2 atau 3 teman lama yang benar-benar tulus, yang saling mendoakan dan menguatkan, bukan pamer-pameran atau membandingkan. Karena pertemuan yang tulus akan membawa kedamaian, bukan kecemburuan. Menjaga diri dari lingkungan yang salah bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan menjaga agar hati tetap damai dalam usia yang penuh makna. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, apakah pernah punya pengalaman ikut reuni yang justru membuat hati terasa berat? Ceritakan dengan singkat. Bukan untuk mengeluh, tapi agar kita bisa saling mengingatkan bahwa kedamaian hati jauh lebih berharga daripada sekadar pertemuan yang ramai. Karena setelah usia 60, yang kita cari bukan lagi nostalgia, tapi ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, arisan sering dianggap kegiatan yang menyenangkan. Ada tawa, makanan, dan cerita. Di usia 60 tahun ke atas, arisan juga sering dijadikan alasan untuk tetap aktif dan bersosialisasi. Daripada di rumah saja, lebih baik kumpul, begitu kata banyak orang. Tapi tanpa disadari di balik suasana ramai dan canda, arisan bisa membawa tekanan tersendiri bagi hati yang mulai rapuh di usia senja. Seringkali, arisan berubah menjadi arena halus untuk saling menilai. Ada yang memperhatikan pakaian satu sama lain, rumah siapa yang lebih bagus, makanan siapa yang lebih mewah. Ketika tiba giliran arisan diadakan di rumah kita, muncul rasa canggung dan gengsi. Jangan sampai kalah, begitu bisikan kecil dalam hati. Padahal, di usia ini kita tidak perlu lagi membuktikan apapun. Namun rasa ingin diterima membuat banyak orang tua rela memaksakan diri, berutang, meminjam uang, bahkan mengorbankan tabungan hanya demi menjaga citra di depan teman-temannya. Belum lagi gosip yang kerap muncul di tengah arisan. Dari topik kecil seperti siapa yang belum setor, berubah menjadi bisik-bisik tentang kehidupan orang lain. Bu, itu bajunya baru terus ya, suaminya pensiunan tapi kok rumahnya direnovasi. Atau, katanya anaknya sukses di luar negeri tapi kok nggak pernah datang. Kalimat seperti itu terdengar ringan, tapi bisa melukai. Apalagi di usia lanjut, hati menjadi lebih sensitif. Setiap kata bisa terasa 2 kali lebih tajam daripada ketika muda. Gosip bukan hanya mengotori telinga, tapi juga mencuri ketenangan batin. Bapak dan Ibu, kalau tujuannya hanya untuk bersenang-senang, lebih baik kita pilih bentuk kebersamaan yang benar-benar memberi makna. Misalnya membuat kelompok kecil untuk membaca, berkebun, atau sekadar berdoa bersama. Pertemuan yang sederhana tapi tulus akan jauh lebih menenangkan daripada arisan yang penuh gengsi dan bisik-bisik. Ingatlah, ketenangan tidak selalu datang dari keramaian. Justru sering muncul dari kebersamaan yang kecil tapi hangat. Di usia ini, marilah kita belajar berkata lembut kepada diri sendiri. Saya tidak harus ikut semua hal agar dianggap ada. Karena nilai diri bukan diukur dari seberapa sering kita diundang, tapi dari seberapa tenang kita menjalani hari. Dan jika suatu hari ada yang menilai, karena kita jarang datang ke acara, tersenyumlah. Katakan dalam hati, saya bukan menjauh, saya sedang menjaga hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, waktu terasa berjalan lebih pelan. Ada lebih banyak kesempatan untuk berbicara, mendengar, dan berbagi cerita. Tapi di tengah keheningan hidup yang mulai tenang, ada satu hal yang tanpa sadar sering mengusik kedamaian itu. Perkumpulan gosip dan keluh kesah tanpa solusi. Sekilas obrolan seperti ini tampak ringan. Hanya berbagi cerita tentang tetangga, anak, atau kehidupan orang lain. Namun bila dilakukan terus-menerus, ia perlahan bisa mengeruhkan hati dan membuat hidup terasa lebih berat dari seharusnya. Pernahkah Bapak dan Ibu mengalami hal ini? Duduk bersama teman lama, lalu obrolan yang awalnya hangat tiba-tiba berubah arah. Ada yang mulai membicarakan siapa yang gagal menikah, siapa yang sakit, atau siapa yang rumah tangganya retak. Tak lama kemudian topik beralih menjadi keluhan, tentang anak yang jarang pulang, tentang cucu yang tak sopan, atau tentang hidup yang tak lagi sama seperti dulu. Tanpa disadari, suasana hati yang tadinya cerah menjadi murung. Setelah pulang, pikiran terasa sesak, bahkan tidur pun tak lagi nyenyak. Bapak dan Ibu, keluh kesah memang manusiawi. Tapi ketika ia diulang terus tanpa solusi, itu seperti menabur garam pada luka.
Alih-alih sembuh, hati menjadi semakin perih. Apalagi jika gosip diselipkan di dalamnya, dosa kecil bisa tumbuh tanpa disadari. Gosip tidak pernah membawa damai. Ia menyalakan api kecil yang bisa membakar rasa syukur. Sedikit demi sedikit, hati menjadi sulit menerima nikmat yang sudah dimiliki karena terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kalau bapak dan ibu ingin berkumpul, pilihlah teman yang menenangkan, bukan yang menguras batin. Pilih obrolan yang menumbuhkan, bukan yang menurunkan semangat. Bisa dengan berbagi pengalaman hidup, mendengarkan kajian, atau menulis kisah masa lalu yang bisa menjadi pelajaran. Suara yang baik akan menyejukkan hati, sementara kata-kata negatif hanya akan membuat jiwa semakin lelah. Di usia ini, waktu terlalu berharga untuk dihabiskan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, coba tuliskan di kolom komentar. Apa hal sederhana yang biasanya membuat hati Bapak dan Ibu tenang? Apakah membaca, berdoa, berkebun, atau mungkin sekadar minum teh di sore hari? Mari saling berbagi hal-hal yang menumbuhkan kedamaian, agar ruang komentar kita menjadi tempat yang menyejukkan, bukan ruang gosip seperti di luar sana. Karena hati yang damai adalah rumah terbaik di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, waktu terasa berjalan lebih pelan. Ada lebih banyak kesempatan untuk berbicara, mendengar, dan berbagi cerita. Tapi di tengah keheningan hidup yang mulai tenang, ada satu hal yang tanpa sadar sering mengusik kedamaian itu. Perkumpulan gosip dan keluh kesah tanpa solusi. Sekilas obrolan seperti ini tampak ringan. Hanya berbagi cerita tentang tetangga, anak, atau kehidupan orang lain. Namun bila dilakukan terus-menerus, ia perlahan bisa mengeruhkan hati dan membuat hidup terasa lebih berat dari seharusnya. Pernahkah Bapak dan Ibu mengalami hal ini? Duduk bersama teman lama, lalu obrolan yang awalnya hangat tiba-tiba berubah arah. Ada yang mulai membicarakan siapa yang gagal menikah, siapa yang sakit, atau siapa yang rumah tangganya retak. Tak lama kemudian topik beralih menjadi keluhan, tentang anak yang jarang pulang, tentang cucu yang tak sopan, atau tentang hidup yang tak lagi sama seperti dulu. Tanpa disadari, suasana hati yang tadinya cerah menjadi murung. Setelah pulang, pikiran terasa sesak, bahkan tidur pun tak lagi nyenyak. Bapak dan Ibu, keluh kesah memang manusiawi. Tapi ketika ia diulang terus tanpa solusi, itu seperti menabur garam pada luka. Alih-alih sembuh, hati menjadi semakin perih. Apalagi jika gosip diselipkan di dalamnya, dosa kecil bisa tumbuh tanpa disadari. Gosip tidak pernah membawa damai. Ia menyalakan api kecil yang bisa membakar rasa syukur. Sedikit demi sedikit, hati menjadi sulit menerima nikmat yang sudah dimiliki, karena terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kalau Bapak dan Ibu ingin berkumpul, pilihlah teman yang menenangkan, bukan yang menguras batin. Pilih obrolan yang menumbuhkan, bukan yang menurunkan semangat. Bisa dengan berbagi pengalaman hidup, mendengarkan kajian, atau menulis kisah masa lalu yang bisa menjadi pelajaran. Suara yang baik akan menyejukkan hati, sementara kata-kata negatif hanya akan membuat jiwa semakin lelah. Di usia ini, waktu terlalu berharga untuk dihabiskan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, coba tuliskan di kolom komentar. Apa hal sederhana yang biasanya membuat hati Bapak dan Ibu tenang? Apakah membaca, berdoa, berkebun, atau mungkin sekadar minum teh di sore hari? Mari saling berbagi hal-hal yang menumbuhkan kedamaian, agar ruang komentar kita menjadi tempat yang menyejukkan, bukan ruang gosip seperti di luar sana. Karena hati yang damai adalah rumah terbaik di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah tadi kita membicarakan perkumpulan yang bisa menguras energi dan menurunkan semangat, sekarang mari kita lihat sisi yang sebaliknya. Karena tidak semua kumpulan harus dijauhi. Ada juga kelompok yang justru membuat hidup terasa lebih ringan, hati lebih damai, dan bahkan memperpanjang umur. Kumpulan yang sederhana tapi penuh makna, yang tidak menuntut, tidak menghakimi, dan tidak memaksa siapapun untuk menjadi lebih dari dirinya sendiri. Kumpulan pertama adalah perkumpulan doa dan pengajian kecil. Di sana tidak ada pamer harta, tidak ada perbandingan kehidupan, hanya ada doa dan kalimat yang menyejukkan hati.
Saat bersama-sama membaca ayat suci atau mendengarkan nasihat baik, batin menjadi tenang, dada terasa lapang. Doa bersama bukan hanya memperkuat hubungan dengan Tuhan, tapi juga mempererat persaudaraan sesama manusia. Karena di usia senja, teman terbaik bukan yang banyak bicara, tapi yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Kedua, komunitas sosial kecil, misalnya kelompok berbagi makanan, menanam pohon, atau membantu anak yatim. Aktivitas seperti ini sederhana, tapi memiliki dampak besar bagi kebahagiaan batin. Banyak penelitian membuktikan, memberi justru membuat hidup lebih panjang dan lebih sehat. Karena ketika kita menolong orang lain, otak melepaskan hormon bahagia yang menenangkan tubuh dan pikiran. Jadi, setiap kali bapak dan ibu tersenyum karena bisa membantu, itu bukan hanya pahala yang bertambah, tapi juga kesehatan yang terjaga. Ketiga, kelompok hobi dan kegiatan ringan. Entah itu berkebun, menulis, melukis, atau berjalan pagi bersama teman sebaya. Aktivitas semacam ini membuat tubuh tetap bergerak dan hati tetap hangat. Bayangkan, setiap pagi menyapa teman-teman dengan senyum, sambil berbagi cerita ringan tanpa tekanan. Hidup terasa punya warna tapi tanpa kebisingan. Karena di usia ini, kesenangan kecil justru menjadi sumber kedamaian yang besar. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak berinteraksi sejenak. Tuliskan di kolom komentar, kumpulan apa yang paling menenangkan hati Bapak dan Ibu saat ini? Apakah pengajian, berkebun, menulis, atau mungkin hanya berkumpul dengan tetangga yang baik hati? Ceritakan sedikit, siapa tahu pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Karena semakin kita berbagi hal baik, semakin luas juga ketenangan yang Tuhan sebarkan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, kita mulai memahami satu kebenaran sederhana. Bahagia itu tidak selalu ramai. Kadang justru di tengah kesunyian, di saat kita duduk sendiri sambil mendengar kicau burung atau melihat langit sore, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Dulu mungkin kita merasa perlu banyak teman, banyak acara, agar hidup terasa berarti. Tapi sekarang kita mulai sadar bahwa kebahagiaan sejati justru lahir dari hati yang tenang, bukan dari keramaian di luar sana. Banyak orang tua yang masih merasa bersalah ketika memilih diam daripada berkumpul. Seolah-olah ketenangan dianggap sebagai tanda kesepian. Padahal, diam bukan berarti sendiri, dan menyendiri bukan berarti sepi. Kadang diam adalah cara Tuhan menuntun kita untuk mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Di usia ini, kita tidak sedang berlari, tapi sedang belajar menikmati langkah yang perlahan. Karena kedamaian sejati bukan hasil dari banyaknya orang di sekitar, tapi dari sedikitnya beban di dalam dada. Saya pernah berbincang dengan seorang bapak berusia 72 tahun. Beliau berkata, "Sekarang saya jarang keluar rumah, tapi hati saya justru lebih tenang. Dulu saya sibuk ikut kumpul, tapi setiap pulang malah capek batin." Kata-kata itu sederhana tapi dalam. Kadang ketenangan baru bisa dirasakan setelah kita berani berkata cukup pada hal-hal yang tidak lagi membawa manfaat. Tidak semua ajakan harus diiyakan, tidak semua undangan harus dihadiri, karena menjaga hati jauh lebih penting daripada menjaga gengsi. Bapak dan Ibu, di usia ini marilah kita belajar menikmati kesederhanaan. Duduk di teras sambil meneguk teh hangat, berbincang dengan tetangga yang ramah, atau sekadar menatap bunga yang mekar di halaman. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tidak butuh sorotan, tidak perlu keramaian. Hanya butuh hati yang bersyukur. Karena rasa syukur adalah obat bagi semua keresahan. Ia menenangkan pikiran, menyehatkan tubuh, dan membuat langkah terasa ringan setiap pagi. Dan bila suatu hari ada yang berkata, "Kenapa sekarang Bapak dan Ibu jarang kumpul?" Tersenyumlah dengan lembut dan jawab, "Saya sedang menikmati damai saya." Karena hidup setelah usia 60 bukan lagi tentang membuktikan siapa yang paling ramai, tapi siapa yang paling tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu hal tersulit di usia senja bukan hanya soal tubuh yang melemah, tapi menghadapi tekanan sosial yang halus. Tekanan untuk selalu hadir di acara, untuk tetap terlihat aktif, atau sekadar agar tidak dikira sombong karena menolak undangan. Padahal di usia ini kita berhak memilih, berhak menentukan mana yang membawa manfaat, dan mana yang hanya menambah beban pikiran. Tidak semua ajakan harus diterima, dan tidak semua keramaian harus diikuti.
karena menjaga ketenangan diri jauh lebih berharga daripada memenuhi ekspektasi orang lain. Banyak orang tua yang merasa tidak enak hati saat menolak undangan reuni, arisan, atau kumpul teman lama. Mereka takut dianggap menjauh atau berubah. Padahal, memilih tenang bukan berarti tidak peduli. Justru itu tanda kedewasaan batin, tahu kapan harus hadir dan kapan harus menepi. Kita tidak sedang memutus silaturahmi. Kita hanya sedang menjaga batas agar hati tidak lelah. Karena pergaulan yang salah bisa mengikis energi dan membuat hidup terasa berat, sementara kesendirian yang benar justru menumbuhkan kedamaian. Saya pernah mendengar cerita dari seorang ibu bernama Bu Marni. Beliau selalu dipaksa ikut kegiatan kompleks setiap minggu. Katanya biar ramai, biar tidak kesepian. Tapi setiap kali pulang, beliau justru mengeluh pusing dan susah tidur. Akhirnya beliau belajar berkata lembut tapi tegas. Maaf, kali ini saya ingin di rumah saja. Awalnya orang lain bingung, bahkan ada yang tersinggung. Tapi setelah beberapa waktu semua mengerti. Kini Bu Marni hidup lebih tenang, kesehatannya membaik, dan ia punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan Tuhan. Kadang, ketenangan memang lahir dari keberanian untuk berkata, tidak. Bapak dan Ibu di usia 60 tahun ke atas menjaga diri dari tekanan sosial, bukan berarti menutup diri dari dunia. Kita tetap bisa bersosialisasi, tapi dengan cara yang lebih sehat dan penuh kesadaran. Bila ada yang mengajak, pilih yang benar-benar membawa manfaat. Bila tidak ingin hadir, tolak dengan senyum dan doa. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, karena orang yang tulus akan memahami. Ingat, yang penting bukan seberapa sering kita terlihat hadir, tapi seberapa damai kita setelah pulang. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak sejenak berbagi di kolom komentar. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa terpaksa ikut kegiatan sosial hanya karena takut dianggap tidak sopan? Bagaimana cara Bapak dan Ibu mengatasinya? Ceritakan pengalaman itu dengan tenang. Siapa tahu bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Karena dengan berbagi kisah, kita sedang saling membantu menjaga ketenangan hati. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama yang sedang belajar berdamai dengan hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah usia 60 tahun, waktu menjadi harta yang sangat berharga. Kita tidak bisa lagi membuangnya untuk hal-hal yang membuat hati lelah. Karena itu penting bagi kita untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang menumbuhkan jiwa. Tidak perlu besar, tidak harus mahal. Cukup kegiatan sederhana yang membuat hati damai dan pikiran tenang. Di usia ini, bukan banyaknya kegiatan yang penting, tapi maknanya bagi ketenangan batin. Banyak lansia yang tanpa sadar terjebak dalam kebiasaan ikut kegiatan hanya karena takut dianggap tidak aktif. Padahal, ketenangan justru hadir ketika kita memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan batin, bukan tuntutan lingkungan. Misalnya, bagi yang suka tanaman, berkebun bisa menjadi terapi luar biasa. Setiap kali menyiram bunga atau melihat daun baru tumbuh, ada rasa syukur yang mengalir lembut dalam hati. Atau bagi yang suka menulis, menuliskan pengalaman hidup bisa menjadi cara indah untuk mengenang masa lalu tanpa luka, sambil memberi inspirasi bagi generasi berikutnya. Ada juga kegiatan rohani seperti mendengarkan ceramah, membaca kitab suci atau menghadiri pengajian kecil di sekitar rumah. Di sana, kita tidak hanya mendapat ilmu, tapi juga ketenangan. Karena di setiap kalimat yang baik, ada getaran damai yang menyentuh hati. Selain itu bisa juga bergabung dalam kegiatan sosial, membantu tetangga yang sakit, menyumbang ke panti asuhan, atau sekadar menjadi tempat curhat bagi sesama lansia. Semua itu membuat hidup terasa bermakna tanpa harus ramai. Bapak dan Ibu, di usia ini kita tidak perlu mengejar produktivitas seperti dulu. Cukup isi hari dengan hal yang menenangkan dan membawa manfaat. Ketenangan bukan berarti berhenti, tapi memilih langkah yang pelan namun penuh makna. Karena setiap aktivitas yang dilakukan dengan hati ikhlas adalah bentuk ibadah. Bahkan duduk di teras sambil memandangi langit sore, bila dilakukan dengan rasa syukur, bisa menjadi sumber kedamaian yang luar biasa. Hidup setelah 60 tahun bukan tentang berapa banyak hal yang kita lakukan, tapi seberapa banyak kedamaian yang kita rasakan dari hal-hal kecil yang kita pilih. Maka, pilihlah kegiatan yang membuat hati tersenyum dan batin tenang. Sebab yang menumbuhkan jiwa tidak selalu yang ramai, tapi yang mampu membuat kita berkata pelan dalam hati, "Terima kasih Tuhan, hidup saya hari ini cukup indah."
Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal kita sudah membahas begitu banyak hal. Tentang reuni yang sering membawa luka halus, arisan yang bisa menjadi tekanan batin, hingga kumpulan gosip yang perlahan mengikis rasa syukur. Namun di balik itu semua, ada pelajaran berharga yang dapat kita petik bersama. Bahwa setelah usia 60 tahun, kebahagiaan sejati tidak lagi datang dari ramai dan sorak-sore, tapi dari hati yang tenang dan lingkungan yang menyejukkan. Di usia ini, hidup bukan lagi tentang berlari, tapi tentang berjalan perlahan sambil menjaga kedamaian langkah. Ketenangan bukan berarti menjauh dari dunia, tapi tahu kapan harus hadir dan kapan harus menepi. Kita boleh bersosialisasi, tapi dengan kesadaran penuh, memilih kumpulan yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Karena teman sejati bukanlah mereka yang sering mengajak kita tertawa, tetapi mereka yang membuat hati tetap damai setelah pertemuan usai. Dan kebahagiaan sejati bukan datang dari banyaknya teman, tetapi dari sedikit orang yang benar-benar memahami dan menghormati kita apa adanya. Bapak dan Ibu, marilah mulai hari ini kita berani berkata lembut kepada diri sendiri. Saya tidak lagi mencari keramaian, saya sedang menjaga ketenangan. Jangan takut dianggap sombong hanya karena memilih menolak undangan yang tidak membawa manfaat. Jangan khawatir dianggap berubah karena lebih sering diam. Karena diam di usia ini bukan tanda lemah, tapi tanda bijak. Kita sudah cukup lama hidup untuk orang lain. Kini saatnya memberi ruang untuk diri sendiri, agar hati bisa beristirahat dalam damai. Di usia senja, mari isi hari dengan hal-hal yang menumbuhkan jiwa. Doa yang tulus, tawa kecil yang jujur, dan percakapan yang membawa ketenangan. Pilih teman yang membuat batin ringan, bukan yang menambah beban. Pilih kegiatan yang membuat kita merasa dekat dengan Tuhan, bukan yang menjauhkan dari rasa syukur. Karena sejatinya, hidup bahagia bukan tentang ramai, tapi tentang damai. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, "Saya pilih tenang," sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah siap menjaga hati, memilih lingkungan yang sehat, dan menutup hari-hari dengan kedamaian, bukan kebisingan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan kisah berikutnya yang menenangkan hati dan menguatkan jiwa. Semoga Tuhan selalu memberi Bapak dan Ibu umur panjang, kesehatan, dan kedamaian sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.